Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita akan menghadirkan informasi-informasi seputar deklarasi Baca Pres dan Cawapres di pemilu 2024, di mana Anies Baswedan akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kita akan langsung menuju suasana di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur untuk melihat bagaimana suasana terkini di sana. Sudah ada Gali Saputra dan Reno Reksa yang berada di Hotel Majapahit. Reno Reksa, bagaimana situasi dan kondisi terkini jelang deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di sana? Selamat siang, Egan. 28 menit menuju acara deklarasi ini dimulai, yang kami pantau sejak tadi kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Memang sudah ada perubahan suasananya karena situasi terkini di lobi tengah tempat saat ini saya berada ini semakin ramai. Jadi perlu saya tekankan lagi, perlu saya terangkan dulu, kita mungkin bisa bergerak ke arah depan terlebih dahulu. Nah, nanti para tamu akan datang di lobi depan, kemudian akan berjalan melewati lorong ini, dan setelah melewati pintu ini baru akan menuju ke ruang deklarasi yang ini akan melewati saya, Egan. Jadi setelah melewati saya ini mereka akan masuk langsung ke dalam ruang deklarasi yang berjarak kurang lebih hanya 10 meter dari lokasi saat ini saya berada. Dan kita masih terus menantikan siapa saja yang nanti akan tiba. Tetapi kalau yang kami pantau tadi dari pihak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah ada yang hadir, di antaranya adalah dari pihak Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawait. Kemudian ada juga Wasekjen PKB, Syaiful Huda juga sudah hadir di lokasi ini. Kemudian Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman, ini juga sudah hadir di lokasi ini. Bahkan kami tadi sempat berbincang sedikit begitu bersama dengan yang pihak terkait. Tapi kalau dari pihak-pihak yang diundang oleh PKB, nah kami sampai dengan saat ini masih belum melihat kedatangan. Di antaranya beberapa pihak yang diundang adalah dari pihak Baca Pres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, kemudian dari pihak Partai Nasdem, dan juga dari Partai Keadilan Sejahtera. Ketiganya ini kami masih belum melihat tanda-tanda kehadiran di Hotel Majapahit. Tetapi informasi yang kami dapatkan dari tim yang berada di tempat lain yang bersama-sama dengan ketiga pihak ini mengkonfirmasi memang sudah hadir di Surabaya, tinggal menunggu saja kedatangan di Hotel Majapahit. Yang perlu kami tegaskan di sini, Egan dan juga pemirsa, supaya tidak terjadi disinformasi, adalah bahwa acara ini adalah penyelenggaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang sekali lagi mengundang Anies Rashid Baswedan, Partai Demokrat, dan juga dari Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem maksud saya, dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kemudian selain mengundang partai politik, PKB juga mengundang ada sekitar, tadi dikatakan sekitar 50 kiai dan 20 bunyai dan dikonfirmasi hadir di acara ini. Jadi intinya ini penyelenggaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa, tuan rumahnya adalah PKB. Kami akan terus menantikan seperti apa nanti berjalannya acara deklarasi, karena kami tadi juga mendapatkan informasi untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya berada di Jombang untuk ziarah ke makam kakek buyutnya, ke makam keluarga, kemudian menuju ke Surabaya, ziarah di makam Sunan Ampel, dan tinggal menunggu kedatangannya saja di lokasi ini. Tadi juga disebutkan oleh Waketum PKB Jazilul Fawait yang mengatakan bahwa meskipun mengundang dari pihak-pihak dari partai politik, yang kami pantau di sini memang dari tadi tidak ada atribut partai politik satupun yang digunakan oleh para tamu atau para undangan yang hadir di sini. Ini disebutkan oleh Jazilul Fawait, tujuannya adalah memang supaya menghadirkan figur Baca Pres dan Baca Wapres
yang berwajah rakyat, bukan berwajah parpol begitu. Itulah tujuan dari dihadirkannya para tamu ini tanpa menggunakan atribut partai politik manapun. Kemudian tadi kalau kami memantau di dalam suasana, mungkin kita bisa bergerak sedikit ke dalam supaya bisa mendapat sedikit ambience-nya begitu. Kalau tadi kami pantau di dalam, suasananya memang kombinasi ya. Ada terdengar aroma nuansa religius, Subhanal Waton didengungkan, kemudian juga Sholawat Badar juga didengungkan, lagu Indonesia Raya juga didengungkan. Ini menjadi penanda bahwa ini adalah suasana-suasana yang betul-betul kondusif begitu ya, mencerminkan NKRI, tapi di satu sisi juga mencerminkan dari sisi religiusnya. Saya ajak Anda untuk kembali masuk. Baik, ini adalah suasana terkini. Ini lagi berlangsung GR atau General Rehearsal sebelum acara intinya akan dimulai. Egan, ini adalah situasi terkini di ruang deklarasinya. Ya, jadi itu adalah sedikit gambaran suasana nanti di dalam ruangan deklarasi, Ega dan juga pemirsa yang bisa kami berikan nanti gambarannya. Tapi untuk lengkapnya nanti kita akan nantikan ya bersama-sama. Kalau di jam tangan saya kita masih menunggu 23 menit lagi sampai acara dimulai. Tetapi proses registrasi ini sudah dilakukan sejak tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jadi setiap tamu, setiap pihak yang datang ini bisa mengisi buku tamu terlebih dahulu untuk kemudian didata begitu. Nanti kami akan terus update perkembangan terbaru. Egan, sementara kembali ke Anda. Baik, dari Reno Reksa kita beralih ke Gali Saputra. Gali Saputra, berdasarkan pantauan Anda, apakah sudah nampak kehadiran Ketua Umum PKB, Caimin, di lokasi deklarasi pada hari ini? Ya, selamat siang. Saat ini saya masih berada di depan lobi dari Hotel Majapahit yang berada di Jalan Tunjungan, Surabaya. Dan kita saksikan saat ini memang tampak para relawan tengah menyambut kedatangan tamu VIP, termasuk calon Presiden Anies Baswedan, kemudian juga calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, dan sekaligus Ketua Umum dari PKB. Dan jika kita lihat di layar kaca saat ini, banyak sekali relawan yang saat ini masih menunggu kedatangan VIP, di mana mereka ini berbaris di depan lobi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, Surabaya, di mana mereka menggunakan atribut pita biru di lengan kirinya. Kemudian tampak juga dari pin yang mereka gunakan ini, mereka berasal dari Partai Nasdem, kemudian juga ada dari Partai Kebangkitan Bangsa, di mana mereka ini tengah menunggu kedatangan dari calon Presiden Anies Baswedan, kemudian dari juga calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dan memang saat ini persiapan masih terus dilakukan, dan sementara untuk deklarasi nantinya akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk persiapan ini sudah dilakukan sejak kemarin, di mana kemarin juga telah digelar rapat pleno, dan dari rapat pleno ini dihasilkan 3 kesepakatan, diantaranya yang pertama adalah PKB resmi menerima lamaran dari Partai Nasdem, di mana mereka mencalonkan calon Presiden Anies Baswedan, kemudian dengan pasangan calon Wakil Presiden Caimin atau Muhaimin Iskandar. Dan tadi kami juga sempat menemui Caimin atau Muhaimin Iskandar, di mana beliau telah melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel, dan saat berziarah tersebut diharapkan bisa memanjatkan doa dan bisa mendapatkan berkah dari dirinya yang diutus menjadi calon Wakil Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa dan berdampingan dengan calon Presiden Anies Baswedan. Dan saat ini kami masih menunggu kedatangan dari para petinggi partai, kemudian dari calon presiden dan calon wakil presiden, di mana saat ini mereka tengah menempuh perjalanan dari hotel atau setelah transit dan tiba di Surabaya ini tadi menggunakan pesawat terbang. Dan saat ini kami masih menunggu detik-detik kedatangan mereka untuk mengikuti deklarasi yang akan digelar pada pukul 14 nanti. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Gali Saputra, dan sebelumnya ada Reno Reksa langsung dari Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, untuk membahas mengenai deklarasi Baca Pres dan Bacawa Pres pada hari ini, kita telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat siang. Siang, Egan. Ya, Mas Burhan, sambil menunggu waktu deklarasi yang dimulai akan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti,
Mas Burhan, apakah menurut Anda memang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini merupakan pasangan yang ideal? Gini ya, untuk menguji seberapa ideal pasangan ini, kita memerlukan survei pasca deklarasi PKB bergabung dengan Nasdem mengusung Anies Baswedan. Karena sejauh ini banyak sekali lembaga survei yang kurang begitu memikirkan atau mempertimbangkan untuk memasangkan Anies dan Muhaimin Iskandar. Yang sering muncul dalam skenario survei adalah Anies berpasangan dengan AHY, berpasangan dengan Hovifah, atau mungkin berpasangan dengan Mahfud MD, tetapi nyaris tidak ada yang memikirkan plot twist yang baru terjadi belakangan ini, yaitu bergabungnya PKB dengan menyorongkan Muhaimin sebagai pendamping Anies Baswedan. Nah, kalau di atas kertas, Kevin, memang yang menarik dari Muhaimin Iskandarnya adalah beliau ketua umum PKB. Nah, PKB adalah partai besar, terutama yang berbasis Islam tradisionalis, berbasis Nahdliyin, di mana Mas Anies itu secara elektoral memang masih struggling untuk mendapatkan dukungan dari segmen pemilih ini. Jadi di atas kertas, PKB sebagai partai tradisionalis Muslim itu punya potensi untuk menambal kekurangan elektoral Mas Anies di basis-basis NU, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana Mas Anies relatif kurang mendapatkan dukungan di dua provinsi kunci ini. Tetapi potensi ini kan harus diuji secara sistematik. Apakah betul ya setelah PKB bergabung dengan Mas Anies itu bisa menyumbang suara buat pemenangan Mas Anies, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ternyata belum maksimal, paling tidak masih ada beberapa bulan buat Nasdem dan PKB untuk menggenjot soliditas dukungan dari basis NU, karena NU secara total itu menyumbang 55% dari total populasi pemilih di Indonesia. Artinya sulit bagi siapapun capres-cawapres bisa menang kalau tidak mendapatkan dukungan dari NU. Dan bergabungnya PKB diharapkan bisa ya menyumbang. Meskipun lagi-lagi untuk lebih detailnya kita harus menunggu survei-survei sistematik ya untuk melihat seberapa jauh efektivitas PKB dalam menunjang suara buat pemenangan Mas Anies. Oke, baik Mas Burhan, ditahan dulu. Kita kembali bergabung bersama Reno Reksa yang informasinya saat ini sudah bersama dengan Wasekjen PKB Saiful Huda. Reno, silakan. Baik, terima kasih Egan. Memang betul saya saat ini sudah bersama dengan Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Saiful Huda. Pak Huda, kita 15 menit lagi memulai acara deklarasi. Saya butuh konfirmasi lagi untuk yang pihak-pihak yang terkonfirmasi hadir di acara ini siapa saja, Pak Huda? Ya, karena ini tajuknya kami menerima lamaran di Pak Surya atas nama Ketua Umum Nasdem. Karena itu kenapa acaranya di Jawa Timur. Jadi yang rencana hadir Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian Mas Anies sebagai calon presiden kita, terus Gus Imin merangkap sebagai Ketua Umum PKB plus cawapresnya Mas Anies. Dan beberapa tokoh, para kiai yang ada di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah hadir langsung, Jawa Barat juga hadir, plus tokoh-tokoh lintas agama. Dan kemudian para simpatisan dari Mas Anies, dari Gus Imin, berikut fungsionaris partai politik baik dari Nasdem maupun dari PKB. Yang menjadi pertanyaannya kenapa harus diadakan di Surabaya, Jawa Timur, Pak Huda, acara menerima pinangan ini? Ya, kebetulan Gus Imin adresnya, rumahnya memang ada di Jawa Timur dan kita ambil kota Surabaya dan sekaligus kita ambil tempat yang sangat bersejarah. Ini di hotel, dulu namanya Hotel Yamato, di mana peristiwa waktu itu terjadi penyobekan bendera dan akhirnya hanya menyisakan merah dan putih. Semangatnya adalah semangat perjuangan, pengabdian sepenuhnya untuk NKRI, untuk mencapai kemerdekaan, dan hari ini kita sudah merdeka, kita akan lakukan perbaikan, kita akan melakukan transformasi, kita akan bangkit menuju perubahan yang lebih baik. Jadi spirit juangnya yang mau diambil dari lokasi yang bersejarah ini ya Pak Huda sebetulnya ya? Betul,
Betul. Karena ini termasuk simbol dari spirit perjuangan di kota Surabaya ini. Nanti juga sekaligus kita mau ada session, Mas Anies sebagai calon presiden dan Gus Imin sebagai cawapres, akan ada session foto bersama untuk mengabadikan betapa Hotel Yamato ini masih kokoh walaupun sudah dibangun sejak 1910. Dan dua-duanya punya jejak. Mas Anies Baswedan punya kakek yang punya partai Arab dulu. Gus Imin punya kakek yang namanya Kiai Haji Bisri Sansuri yang sama-sama berjuang untuk negara dan bangsa ini. Banyak pihak juga bertanya-tanya Pak Huda, setelah acara menerima pinangan ini, PKB menerima pinangan dari Partai Nasdem, what next? Langkah selanjutnya apa? Akan ada diskusi bersama atau seperti apa? Ya, habis ini untuk hari ini memang habis deklarasi, nanti masing-masing ada agenda. Mas Anies kebetulan ada rencana langsung ke Medan. Gus Ketum melanjutkan keliling safari dan ziarah ke beberapa makam aulia di sini. Tadi baru pulang beliau dari Sunan Ampel dan belum ke beberapa tempat ziarah yang lain. Jadi message-nya apa sih sebetulnya ketika Gus Muhaimin ini tadi di Jombang ziarah ke makam kakek buyutnya, berlanjut ke makam Sunan Ampel. Message dari ziarah ini apa sebetulnya? Ya, sebagai orang hari ini, kita nggak bisa hari ini kalau nggak ada masa lalu. Dan itu yang ingin terus dijaga oleh PKB. Jadi keberadaan kita hari ini karena perjuangan para ulama, para kiai dulu. Dan kita statusnya hari ini melanjutkan perjuangan cita-cita besar yang sudah ditorehkan oleh para ulama itu. Gus Imin ingin mengingatkan itu lagi kepada kita semuanya. Dengan melakukan ziarah itu tadi ya? Betul. Oke, baik. Kemudian ketika memang sudah ada acara hari ini, ada juga beberapa pihak yang menilai terkejut dengan langkah PKB begitu. Dengan waktu yang sangat cepat ada sikap yang seperti ini. Bisa Anda jelaskan dari latar belakang ini mungkin sedikit saja, Pak Huda? Ya, di politik selalu begitu ya. Sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin, sesuatu yang mungkin jadi nggak mungkin gitu. Selalu berbalik-balik begitu. Dan ya itulah gitu, itulah politik kita. Tapi sebagai gambaran besar, semua dialami oleh semua poros politik. Karena harus jujur diakui, dari segi hasil survei, lembaga-lembaga yang melakukan survei baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, memang belum ada satupun calon capres yang melampaui angka psikologis aman 51%. Itulah yang lalu mengakibatkan politik kita dinamis. Karena ketika tidak ada satupun sosok figur yang memenuhi angka psikologis aman 51%, yang harus dilakukan oleh semua pihak dan semua poros adalah dua hal. Yang pertama adalah mencari sebanyak-banyaknya kawan untuk menjadi bagian dari koalisi. Yang kedua, mencari figur atau sosok cawapres yang bisa menguatkan supaya elektabilitas ini bisa jalan. Nah, kami merasa dan akhirnya menerima pinangan Mas Anies melalui Pak Surya Paloh, kami merasa dua figur ini sosok Dwi Tunggal, di mana dua-duanya sama-sama aktivis, sama-sama pejuang, punya latar belakang keluarga yang pejuang agama sekaligus pejuang negara. Dan saya kira ini potret yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Oke, baik. Wasekjen PKB Pak Syaiful Huda, terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Pak Huda, selamat siang. Mohon doanya. Baik, terima kasih semuanya. Pak Huda. Itu tadi Egan, perbincangan saya bersama dengan Wasekjen PKB Syaiful Huda terkait dengan latar belakang acara ini. Kemudian latar belakang, bisa saya katakan ini latar belakang kebatinan PKB. Kenapa akhirnya merubah haluannya secara tiba-tiba tadi sesuai dengan kata Pak Huda. Karena memang ada melihat figur Anies Baswedan dan juga figur Surya Paloh dilihat PKB ini sebagai sosok Dwi Tunggal yang kemudian nasionalis. Dan ini menjadi suatu hal yang match
yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri, Egan. Dan kita masih akan terus nantikan siapa tokoh yang nanti akan sesaat lagi akan hadir, karena informasinya sudah ada terdengar nanti sudah hadir. Kita akan lempar coba ya ke teman kami, ke rekan kami Galih yang berada di lobi depan. Saya kembalikan dulu ke Egan. Ya, baik, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, kita sedang menyaksikan suasana terkini di Hotel Majapahit. Kita saksikan bersama pada saat ini Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan sudah tiba di lokasi acara, tepatnya di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran Muhaimin Iskandar pada hari ini dipastikan untuk menghadiri deklarasi dirinya yang dipastikan akan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Kita ketahui PKB sepakat menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem di Pilpres 2024. Kedua partai ini akan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres di pemilu 2024. Acara deklarasi Baca Pres dan Baca Pres pada hari ini pemirsa akan berlangsung pada pukul 14 WIB beberapa saat lagi. Nah, ini dia adalah Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB yang sudah hadir di lokasi acara didampingi oleh sejumlah petinggi partai PKB. Tampak tadi ada Hasanuddin Wahid selaku Sekjen PKB. Dan ada juga Ketua DPP PKB Hanif Dakiri yang hadir mendampingi Muhaimin Iskandar pada siang hari ini. Ya pemirsa, tidak hanya kemudian PKB pada hari ini, Partai Nasdem juga akan menghadiri deklarasi yang berlangsung pada 14 WIB beberapa saat lagi. Sudah tampak tadi kehadiran sejumlah petinggi partai kedua partai politik ini. Ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama dengan jajaran petinggi Partai Nasdem lainnya seperti Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan lain-lain. Ya, sebelumnya pemirsa, PKB telah menggelar rapat pleno di DPP PKB bersama dengan Dewan Syuro PKB untuk membahas tawaran Nasdem untuk bergabung dalam koalisi pendukung Anies Baswedan. Setelah melalui pembahasan, PKB akhirnya menerima tawaran Partai Nasdem untuk memasangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Anies Rashid Baswedan. Perlu diketahui pemirsa bahwa kedua partai ini baik Partai Nasdem dan PKB sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Presidential threshold mensyaratkan partai politik atau gabungan parpol memiliki sedikitnya 20% jumlah kursi di DPR atau 25% suara sah pada pemilu legislatif di tahun 2019. Acara pada hari ini pemirsa yang rencananya akan dimulai beberapa saat lagi pada pukul 14 WIB. Rencananya akan dimulai dengan pembukaan. Ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanal Waton. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 139 hingga 140. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan dari masing-masing ketua umum. Dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum DPP PKB sekaligus calon Wakil Presiden 2024 Muhaimin Iskandar. Pemirsa jangan kemana-mana, deklarasi Baca Pres dan Baca Pres 2024 Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini.